Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas soal, yaitu soal ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Operasi. Baiklah, langsung saja. Soal yang pertama yang akan dibahas yaitu jelaskanlah apa yang dimaksud dengan deadlock dan jelaskan 4 kondisi yang dapat digunakan untuk mencegah deadlock. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Untuk mencegah terjadinya deadlock, maka ada 4 kondisi yang dapat digunakan. Kondisi yang pertama yaitu mutual exclusion. Jika suatu proses menggunakan suatu resource, tidak ada proses lain yang boleh menggunakan resource tersebut. Yang kedua yaitu hold and wait. Pada saat suatu proses mengakses suatu resource, proses tersebut dapat meminta izin untuk mengakses resource lain. Yang ketiga yaitu no preemption. Jika suatu proses meminta izin untuk mengakses resource, sementara resource tidak tersedia, maka permintaan tidak dapat dibatalkan. Dan yang keempat yaitu circular wait. Jika proses PI sedang mengakses resource RI dan meminta izin untuk mengakses resource RJ, dan pada saat yang bersamaan, proses PJ sedang mengakses RJ dan minta izin untuk mengakses resource RI. Soal berikutnya yaitu diketahui snapshot dari suatu sistem. Jawablah pertanyaan berikut. Yang A, bagaimana isi matrik need? Yang B, apakah sistem dalam state selamat? Yang C, jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Pertama yang akan kita bahas yaitu bagaimana isi matrik need. Rumus untuk mencari need sama dengan max dikurang allocation. Untuk P0 menghasilkan need yaitu 0000. Untuk P1 0650, P2 0020, P3 1002, dan P4 0700. Selanjutnya, apakah sistem dalam state selamat? Yang pertama P0, kita cek apakah need-nya kecil dari available. Need-nya 0000 kecil dari 1250. Jika iya, kita eksekusi P0 dan menghasilkan available baru. Rumusnya yaitu available tambah allocation. Available-nya 1250 ditambah allocation-nya itu 0021. Jadi available barunya sama dengan 1271. Selanjutnya P1. P1 mempunyai need 0650 yaitu 0650, sedangkan available 1271. Karena available-nya lebih besar dari need, maka P1 tidak kita eksekusi. Dan selanjutnya yaitu P2. P2 mempunyai need 0020 dan itu kecil dari available, maka P2 kita eksekusi dan available barunya sama dengan 2813. Selanjutnya P3 need-nya 1002 yaitu kecil dari available yaitu 2813, maka P3 kita eksekusi dan available barunya sama dengan 3111517. Selanjutnya P4 mempunyai need 0700. Karena kecil dari available, maka P4 kita eksekusi dan available baru sama dengan 31127. Dikarenakan tadi P1-nya tidak bisa dieksekusi, maka setelah P4 kita langsung proses P1. P1 mempunyai need 0650 yaitu kecil dari available-nya, maka P1 kita eksekusi dan menghasilkan available baru yaitu 31227. Maka urutan eksekusi prosesnya yaitu dari P0, P2, P3, P4, P1. Dan sistem dalam keadaan state selamat dan memenuhi kriteria safety. Selanjutnya, jika proses P1 meminta 0541, dapatkah permintaan dipenuhi segera? Jika ada permintaan pada proses tertentu, maka request dapat diproses dengan syarat. Yang pertama, request yang kecil dari need. Kedua, request yang kecil dari available. Ketiga, jika dua syarat di atas terpenuhi, maka available-nya itu sama dengan available dikurang request, allocation-nya sama dengan allocation tambah request, dan need sama dengan need dikurang request. Barulah yang terakhir kita periksa safety state dengan algoritma safety. P1 tadi meminta 0541. Kita cek syarat yang pertama, request-nya kecil dari need. Request-nya betul kecil dari need, maka syarat yang pertama terpenuhi.
Selanjutnya syarat yang kedua. Syarat kedua yaitu request kecil dari available. Requestnya itu 0541 sedangkan available-nya 1271, maka syarat kedua tidak terpenuhi. Maka permintaan P1 tidak dapat dipenuhi segera. Soal berikutnya, ada 4 buah proses yang datang berurutan. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time dari keempat proses tersebut dengan menggunakan algoritma SJF. Yang pertama yaitu non-preemptive. Pada waktu ke 0, P1 dengan berstem 7 masuk ke antrian dan langsung diproses. Pada waktu yang kedua, P2 dengan berstem 4 masuk ke antrian. Pada waktu keempat, P3 dengan berstem 1 masuk ke antrian. Pada waktu kelima, P4 dengan berstem 4 masuk ke antrian. Dan pada waktu yang ketujuh, P2, P3, P4 masuk ke antrian dan P3 diproses dan P3 dieksekusi, dikarenakan P3 mempunyai berstem yang paling kecil di antara P2, P4. Dan P3 selesai pada waktu yang ke-8. Pada waktu yang ke-8, P2, P4 masuk ke antrian. Dikarenakan P2, P4 sama-sama memiliki berstem yang sama, maka yang akan kita eksekusi yaitu proses yang lebih dulu masuk ke antrian, yaitu P2. P2 kita proses dan selesai pada waktu ke-12. Pada waktu yang ke-12, P4 masuk ke antrian dan langsung diproses dan selesai pada waktu ke-16. Selanjutnya waktu tunggu. P1 mempunyai waktu tunggu yaitu 0. P2 sama dengan diproses pada waktu ke-8 dan masuk ke antrian pada waktu kedua. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Selanjutnya P3 diproses pada waktu ke-7 dan masuk ke antrian pada waktu keempat. Maka 7 dikurang 4 sama dengan 3. Berikutnya P4 diproses pada waktu ke-12 dan masuk ke antrian pada waktu keempat. Pada waktu kelima, maka 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jumlah dari waktu tunggu ini yaitu 16 dan rata-rata waktu tunggu sama dengan jumlah dari waktu tunggu dibagi dengan jumlah proses, yaitu ada 41 dan 34, maka 16 dibagi 4 sama dengan 4 satuan waktu. Berikutnya yaitu preemptive. Untuk preemptive, pada waktu ke-0, P1 masuk ke antrian dan langsung diproses dan selesai pada waktu kedua. Pada waktu ke-0, P1 masuk ke antrian dan langsung diproses. Pada waktu kedua, P2 masuk ke antrian dan diproses. P1 yang tadinya berstem 7 menjadi 5 dikarenakan 7 dikurang dengan 2 yaitu 5. Selanjutnya pada waktu keempat, P3 dengan berstem 1 masuk ke antrian dan langsung dikerjakan. P2 yang tadinya berstem 4 menjadi 2 dikarenakan rentang antara 2 dengan 4 yaitu 2 dikurang 2 jadinya 2. Selanjutnya pada waktu kelima, P4 masuk ke antrian, P2, P1 juga masuk ke antrian, tetapi dikarenakan P2 memiliki berstem yang lebih kecil dibanding P4, P1, maka P2 kita eksekusi dan selesai pada waktu yang ke-7. Pada waktu yang ke-7, P4, P1 masuk ke antrian. P4 memiliki berstem yang lebih kecil dari P1, makanya P4 diproses dan selesai pada waktu yang ke-11. Pada waktu yang ke-11, P1 masuk ke antrian dan diproses dan selesai pada waktu yang ke-16. Untuk waktu tunggunya, P1 dikerjakan dan diproses pada waktu yang ke-0, 0 ditambah P1 dieksekusi lagi pada waktu yang ke-11 dan masuk ke antrian pada waktu yang kedua. Makanya 11 dikurang 2 sama dengan 9. P2 yaitu
dikerjakan dan langsung diproses pada waktu yang kedua. Maka di sini 0 ditambah P2 juga selesai dikerjakan pada waktu kelima dan masuk antrian pada waktu keempat. 5 ditambah 4 sama dengan 1. P3 selesai dan langsung dikerjakan, makanya 0. P4 diproses pada waktu yang ke-7 dan masuk antrian pada waktu kelima. 7 kurang 5 sama dengan 2. Maka jumlahnya yaitu 12 dan rata-rata waktu tunggu sama dengan 12 bagi 4 sama dengan 3 satuan waktu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang atau salah dalam penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.